Bayangkan, di tempat yang dulu hanya ada patok kayu dan bangunan reot, kini berdiri gerbang megah bertuliskan Welcome to Indonesia. Disinilah Indonesia menyapa dunia, bukan di Jakarta, bukan di kota besar, tapi di ujung negeri, di perbatasan. 6 pos lintas batas ini bukan sekedar bangunan, ia adalah pesan politik, harga diri, dan juga perubahan cara negara memandang pinggiran. Inilah warisan sunyi Presiden Joko Widodo yang jarang dibahas dan dampaknya masih terasa hingga hari ini. Selamat datang kembali di videonya WAC. Kembali kita menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia. Sebelum era Presiden Joko Widodo, banyak perbatasan di Indonesia terasa seperti halaman belakang negara. Bangunan seadanya, fasilitas minim, bahkan di beberapa titik, batas negara hanya ditandai patok sunyi di tengah hutan atau desa terpencil. Namun, sejak tahun 2014, arah kebijakan berubah. Perbatasan tak lagi diperlakukan sebagai tepi, melainkan sebagai wajah depan Indonesia. Hari ini, di tahun 2026, perubahan itu patut kita lihat kembali. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk memahami bagaimana infrastruktur bisa mengubah martabat, wilayah, psikologi warga, dan citra negara. Sahabat WAC semuanya, Bapak Jokowi berulang kali menyampaikan satu prinsip yang sederhana, yaitu membangun dari pinggiran. Bagi beliau, daerah terluar bukan beban melainkan fondasi. PLBN bukan hanya soal imigrasi dan bea cukai, ia adalah simbol kehadiran negara. Saat bangunan negara tampak layak dan bermartabat, rasa memiliki warga ikut tumbuh. Inilah konteks mengapa pembangunan pos perbatasan menjadi salah satu proyek strategis yang mungkin tidak viral, namun berdampak panjang. Sahabat semuanya, kita mulai dari urutan yang pertama, yaitu Sekau Papua, gerbang timur Indonesia. Sekau, distrik Muara Tami, Jayapura. Dulu dikenal sunyi, bahkan sempat menjadi lokasi baku tembak. Pada tahun 2017, wajah itu berubah total. Gedung utama megah berdiri dengan ornamen rumah Honai. Patung Garuda raksasa menghadap langsung ke Papua Nugini. Gerbang itu bertuliskan Welcome to Indonesia, seakan menegaskan inilah batas kedaulatan. Mercusuar 10 lantai setinggi 50 meter bukan hanya menara pantau, tapi melainkan simbol pengawasan dan juga kehadiran negara. Dengan biaya kurang lebih 246,5 miliar rupiah, dampak Sekau menjadi ikon baru, pusat aktivitas dan juga kebanggaan warga Papua. Di urutan yang kedua adalah Aruk, Kalimantan Barat, rumah panjang modern. Di sajingan besar Sambas berdiri PLBN Aruk. Arsitekturnya mengadopsi rumah panjang Dayak namun dibalut dengan desain futuristik. Dengan luas kawasan 9,1 hektar yang dilengkapi klinik, rest area, gudang, jembatan timbang, pemindahan truk hingga kios UMKM. Dengan anggaran kurang lebih 131 miliar, Aruk menjadi salah satu PLBN termegah. Ribuan orang melintas setiap hari dan juga ekonomi lokal pun bergerak. Urutan yang ketiga adalah Entikong, simbol harga diri nasional. Entikong
di Jalan Lintas Malindo. Bukan nama baru, namun wajah barunya benar-benar berbeda. Bangunan modern terpadu etnik Dayak. Tugu Pancasila berdiri di halaman utama yang dikelilingi perbukitan hijau yang menenangkan. Yang menarik, banyak warga menyebut PLBN ini kini lebih megah dibanding pos terpadu di Malaysia. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengembalikan rasa percaya diri sebagai bangsa. Yang keempat adalah Wini, NTT, gerbang yang jadi destinasi. Wini, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dulu hanya bangunan kecil beratap seng. Kini, setelah direnovasi dengan total dana anggaran kurang lebih 130,42 miliar, PLBN Wini menjelma menjadi ruang publik. Taman, patung Garuda, tulisan Wini Indonesia merah putih. Bahkan tersedia wisma untuk pelintas batas. Perbatasan yang dulu dilewati kini dikunjungi. Yang kelima adalah Mota Ain, NTT, dari ketinggalan jadi kebanggaan. Di Kabupaten Belu, PLBN Mota Ain menjadi contoh perubahan 180 derajat. Sistem pintu otomatis dan juga teknologi pemindaian modern kawasan seluas 8,8 hektar dengan lebih dari 150 kios. Dengan anggaran kurang lebih 229 miliar rupiah. Dulu, warga lebih bangga berfoto di pos Timor Leste, tapi kini ceritanya terbalik. Yang keenam, yang terakhir, Sota, Merauke, perbatasan masa depan. Sota, yang terletak di Provinsi Merauke, diresmikan pada tahun 2021. Dengan 3 zona terintegrasi, yaitu zona inti dengan gedung utama dan patung Garuda. Zona subinti untuk hunian dan rumah ibadah. Zona pendukung berupa pasar dan perbatasan. Dengan biaya kurang lebih 103,6 miliar, ini bukan sekedar pos lintas batas, melainkan embrio kota kecil di perbatasan. Sahabat WAC semuanya, PLBN menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, mempercepat mobilitas barang dan manusia. Yang lebih penting, mengubah rasa menjadi warga negara. Di perbatasan, nasionalisme tidak diajarkan lewat slogan, melainkan lewat kehadiran nyata negara. Di tahun 2026 ini, sebagian PLBN sudah beroperasi hampir 1 dekade. Pertanyaannya kini bukan lagi soal membangun, melainkan merawatnya, menghidupkan, dan juga mengembangkannya. Warisan Presiden Jokowi di perbatasan adalah fondasi. Tugas generasi berikutnya adalah melanjutkan dengan visi yang sama kuat. Sahabat WAC semuanya, menurut kalian apakah pembangunan perbatasan ini sudah cukup? Atau masih ada wilayah terluar yang perlu diperhatikan lebih serius? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Karena di channel ini kita selalu menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia.